Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Perkenalkan, saya Yoga Pratama dan rekan saya. Hotline Sampai Tua Senturi Kami dari Prodi Teknik Listrik kelas 3A. ingin menjelaskan tentang rangkaian flip-flop dan rangkaian register. Oke, untuk penjelasannya saksikan di video selanjutnya. Nah ya, kita di sini akan mempelajari bersama-sama tentang flip-flop. Flip-flop secara bahasa memiliki arti perubahan yang tiba-tiba. Perubahan yang berlawanan, flip-flop mempunyai dua keadaan stabil atau disebut bistabil multivibrator. Dua keadaan berlawan ini biasanya disimbolkan dengan huruf Q dan Q inverse. Sekali skala tersambung atau on, lampu LED menyala bergantian secara terus-menerus atau dua kali keadaan stabil. Keluaran flip-flop sering sekali tergantung pada kondisi sebelumnya. Keadaan tersebut menyebabkan keluaran yang tetap atau terjadi keadaan memori. Inilah penyebab mengapa flip-flop dipakai menjadi elemen memori atau ingatan. Rangkaian flip-flop mempunyai sifat sekuensial karena sistem kerjanya diatur dengan clock atau pulsa. Artinya flip-flop bekerja secara sinkron dengan deretan pulsa berperiode T yang disebut sistem clock atau sistem jam. Nah, di sini kami membawakan tiga jenis flip-flop. Yang pertama, set reset flip-flop atau SRFF. Yang kedua, clock set reset flip-flop atau CSRFF. Yang ketiga, data flip-flop atau DFF. Nah ya, kita akan membahas yang pertama yaitu set reset flip-flop atau SRFF. Pada set reset flip-flop atau SR flip-flop, keadaan high berlogika 1 pada output Q dipicu oleh signal set. Kondisi ini berlangsung sampai adanya signal reset atau low berlogika 0 pada input reset. Rangkaian SR flip-flop dapat diimplementasikan sebagai palang atau liches, gerbang NAND atau gerbang NOR, dan ada juga versi SR flip-flop dengan tambahan clock atau CSR flip-flop. Nah, ini gambar yang akan kita rangkai dengan menggunakan gerbang NAND dan NOR. Nah ya, ini adalah karakteristik input R dan S terhadap output Q dan Q inverse. Nah ya, ketika input R dan S 00, maka output Q dan Q inverse sama dengan 11. Ketika input RS sama dengan 10, maka output Q dan Q inverse sama dengan 10. Dan begitu selanjutnya. Nah, dan ini adalah tabel kebenarannya yang akan kita presentasikan pada rangkaian berikut. Kita sekarang memasuki ke rangkaian flip-flop SR, dimana ini ada flip-flop SR yang memakai dua gerbang, yaitu ada gerbang NAND dan gerbang NOR. Mari kita jelaskan terlebih dahulu. Kita cek untuk gerbang NAND sesuai tabel kebenaran yang ada. Oke. Yang pertama itu ada inputan 00. Oke, bisa kita lihat di sini outputnya adalah 11. Yang dimana dalam outputnya 11 ini dalam keadaan terlarang, adalah tidak boleh terlarang. Selanjutnya kita ganti inputnya 01. Outputnya hasilnya 10, yang dimana ini stabil. Setelah itu 11, outputnya 10, dimana keadaan ini masih tetap stabil ya. Setelah itu kita masuk ke 00. Untuk inputnya 0. Nah, dimana bisa kita lihat untuk keluarannya ini hasilnya 11, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, untuk hasil 11 ini adalah hasil yang terlarang. Oke, selanjutnya
inputan 1 0 1 0 untuk hasilnya 0 1. Oke, terus selanjutnya 1 1 1 1. Bisa kita lihat untuk outputnya ini masih tetap sama, yaitu 0 1, dimana keadaan ini dalam keadaan stabil. Oke, dari tabel kebenaran yang telah kita uji di rangkaian ini, semua sudah benar. Jadi mari kita lanjut ke rangkaian SR gerbang NOR. Oke, kita cek apakah sesuai tabel kebenaran atau memiliki kesalahan. Mari kita uji. Oke, di sini untuk gerbang NOR, untuk inputannya ada 1 1. Jadi kita lihat untuk outputnya ini adalah 0 0. Ya, untuk 0 0 ini dimana keterangannya ini terlarang ya. Jadi untuk outputnya hasilnya sama 0 0 ataupun 1 1 itu adalah terlarang. Selanjutnya 1 0. Oke, bisa kita lihat di sini untuk outputnya 0 1, dimana ini dalam keadaan stabil yang sudah saya jelaskan yang di awal tadi. Selanjutnya 0 0 0 0. Ya, kita lihat di sini masih tetap stabil. Kita lanjutkan ke 1 1. Inputannya 1 1. Ya, dimana ini keadaannya terlarang ya. Jadi ini outputnya adalah 0 0. Kita lanjutkan ke 0 1. Bisa kita lihat hasilnya 1 0, yaitu dalam keadaan stabil. Setelah itu 0 0. Ya, di sini bisa kita lihat dalam keadaan tetap stabil. Oke, bisa kita lihat dalam perbedaan kedua gerbang ini tidak jauh berbeda, hanya saja untuk NAND dan OR ini, NAND dan NOR ini memiliki hasil yang bisa dibilang saling bertukar. Ya, contohnya di saat sini 1 1. Nah, saat sini 1 1 hasilnya terlarangnya 0 0. Dan ketika kita uji di NAND 0 0, untuk hasil terlarang adalah 1 1. Jadi antara rangkaian flip-flop SR, NAND dan NOR ini tidak jauh berbeda. Cuman berbeda hasil keluarnya aja. Ya, maksudnya di sini NAND outputnya terlarangnya 1, dan untuk NOR hasil terlarangnya adalah 0. Ya, mungkin untuk rangkaian flip-flop SR gerbang NAND dan NOR bisa dipahami. Mari kita lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Kondisi stabil pada flip-flop bisa dimanfaatkan sebagai memori. Salah satu kelemahan dari SR flip-flop adalah adanya kondisi terlarang. Kondisi terlarang terjadi saat output Q sama dengan Q inverse. Kesamaan output Q sama dengan Q inverse bukanlah sifat flip-flop. Oleh karena itu, sinyal output yang ambigu seperti ini harus dihindari. Manfaat lain dari SR flip-flop adalah sebagai switch debouncing. Switch debouncing adalah cara untuk meredam pantulan yang terjadi pada saklar mekanis. Kelemahan saklar mekanis adalah ketika saklar dinyalakan, kondisinya tidak benar-benar menyala, tetapi memantul atau bouncing beberapa saat. Bouncing dalam digital tidak diperkenankan. Nah, ya kita masuk kepada yang kedua, yaitu clock reset flip-flop atau CSR-FF. Permasalahan kondisi terlarang pada SR flip-flop bisa dikurangi dengan tambahan gerbang logika dan clock sebagai inputan. SR flip-flop seperti ini disebut clock set reset flip-flop atau CSR-FF, atau bisa juga disebut sebagai gated set reset flip-flop atau SR-FF yang diberi tambahan gerbang. Selama pulsa clock berbunyi ke 0,
Perubahan logika pada input S dan R tidak akan mempengaruhi logika output Q dan Q inverse. Artinya, logika output tetap pada logika sebelumnya atau memori. Misalnya jika Q sama dengan 0 dan Q inverse sama dengan 1, maka tetap seperti itu. Begitu juga saat Q sama dengan 1 dan Q inverse sama dengan 0. Akan tetapi, apabila pulsa clock berlogika 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output Q. Meski begitu, saat clock 1, S1, R1 adalah kondisi terlarang karena Q sama dengan Q inverse. Nah ya, kita masuk kepada rangkaian CSR flip-flop dari palang gerbang NAND, NOR, dan simbol bloknya. Nah ini kita akan praktekkan di selanjutnya. Nah ini adalah karakteristik input clock RS terhadap output Q dan Q inverse. Nah ini kita akan buktikan nanti di rangkaian selanjutnya. Nah ini adalah tabel kebenaran CSR flip-flop. Dari tabel kebenaran SR flip-flop berlaku juga pada CSR flip-flop, kita dapatkan bahwa jika kondisi set sama dengan 0 dan reset terserah 0 atau 1, maka set Q terlarang sekarang. Nah ya, kita masuk kepada yang dari tabel kebenaran SR flip-flop berlaku juga pada CSR flip-flop. Kita dapatkan bahwa jika kondisi set sama dengan 0 dan reset terserah 0 atau 1, maka saat Q sekarang QT sama dengan 0, maka Q berikutnya QT plus 1 sama dengan 0. Jika kondisi set sama dengan 1 dan reset 0, maka set Q sekarang atau QT sama dengan 0, maka Q berikutnya QT tambah 1 sama dengan 1. Jika kondisi set sama dengan 0 dan reset sama dengan 0, maka saat Q sekarang atau QT sama dengan 1, maka Q berikutnya QT plus 1 sama dengan 0. Jika kondisi set terserah 0 atau 1 dan reset 0, maka saat Q sekarang atau QT sama dengan 1, maka Q berikutnya QT plus 1 sama dengan 1. Nah, kita masuk kepada tabel eksitasi reset flip-flop dan akan kita buktikan pada rangkaian berikut. Ya oke. Di sini kita memasuki ke rangkaian flip-flop CSR. Bisa kita lihat di sini ada dua rangkaian. Yang pertama ada rangkaian CSR dengan gerbang dengan memakai 4 gerbang, yaitu NAND semua. Di sini kita akan membuktikan sesuai tabel kebenaran. Yang pertama yaitu kita membuktikan di 4 gerbang NAND. Oke. Untuk yang pertama yang pertama nih tabel kebenaran untuk inputannya adalah 110 ya oke, dimana bisa kita lihat untuk outputnya yaitu 10, dimana ini dalam keadaan stabil. Baik, selanjutnya penguncinya 0 1 1 ya, bisa kita lihat untuk hasil outputnya ini masih stabil, yang mana di sini adalah keterangannya memori ya. Maksud memori itu adalah menyimpan. Kita lanjutkan ke input selanjutnya, yaitu dengan clocknya 1, S-nya 0, R-nya 0. Bisa kita lihat dengan outputnya ini, kita lihat yaitu 0 1. Nah, dimana ini dalam keadaan normal, yaitu stabil. Ya, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya yaitu 0 0 1 0 0 0 1. Oke.
untuk outputnya masih sama ya, masih stabil juga. Selanjutnya 1 1 1 1 1 1. Oke, so kita lihat di sini untuk outputnya dalam keadaan terlarang ya, dimana ini sangat dihindari dalam rangkaian flip-flop. Jadi tidak boleh ada terjadinya untuk outputnya yaitu yang sama seperti ini. Maksud dari ini adalah terlarang. Ini sangat fatal, yaitu harus kita hindarin. Selanjutnya kita ganti inputnya 0. Nah, di sini ada maksudnya di sini. Nah, ini terlarang guys ya. Oke. Ya, kita masuk selanjutnya adalah 0 1 0. Kita lihat ini masih sama, masih dalam keadaan terlarang 0 0, yang mana hasil outputnya sama ya, 0 0. Selanjutnya 1 0 1 1 0 1, yang dimana untuk outputnya ini masih tetap sama dalam keadaan terlarang. Selanjutnya 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0, yang dimana hasil outputnya masih tetap terlarang guys ya. Setelah itu 0 1 1 0 0 1 0 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke input selanjutnya, yaitu 0 1 0 0 1 0. Oke, bisa kita lihat di sini outputnya yaitu masih tetap stabil 0 1. Selanjutnya kita lanjut inputan 1 0 1 1 0 1, dimana di sini tetap masih stabil hasilnya 0 1 ya, dimana di sini stabil dengan keadaan stabil. Nah, kita masuk input selanjutnya yaitu 0 1 0 0 1 0. Oke, bisa kita lihat masih tetap stabil juga, berarti untuk ini outputnya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu 1 0 0 1 0 0. Oke, dimana di sini tetap sama, masih stabil juga. Jadi setelah kita cek sesuai tabel kebenaran untuk rangkaian flip-flop CSR ini yang memakai 4 gerbang NAND, tidak ada kesalahan ya. Semua sesuai dengan tabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengecek pada bagian rangkaian CSR yang memakai simbol AND dan NOR. Mari kita cek sesuai tabel kebenaran apakah terjadi kesalahan atau tidak. Jadi mari kita buktikan. Ini yang pertama, pada clock 1 S-nya 0, R-nya 1. Untuk inputnya 1 0, outputnya maksudnya. Untuk outputnya 1 0. Oke. Ini yang mana dalam keadaan stabil, yaitu menyimpan. Selanjutnya 0 1 1 0 1 1. Bisa kita lihat di sini untuk hasilnya masih tetap sama, masih stabil. Kita lanjut 1 0 0. Di sini masih tetap stabil juga. Selanjutnya 0 1 0 1 0.
masih tetap stabil juga, yang mana di sini tidak ada terjadi terlarang, yang mana ini terjadi menyimpan, ada yang menyimpan, jadi masih baik-baik saja. Kita lanjut ke 111. Nah, di sini bisa kita lihat untuk outputnya keluarannya yaitu 00. Nah, dimana ini yang dinamakan terlarang, dalam keadaan terlarang, yang mana ini harus kita hindarin. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya 001 001. Bentar. 001 bisa dilihat untuk outputnya 10. Bentar ya. Ya, ini masih dalam keadaan stabil ya. Setelah itu 110. 110. Oke. Mana di sini dia masih dalam keadaan stabil ya. Hanya saja membedakan 01-nya ini. Yang tadi 10, sekarang 01. Masih dalam keadaan stabil. Setelah itu kita 001. 001. Oke. Masih tetap sama. Masih dalam keadaan stabil. Kita lanjutkan ke 100. 100. Ya. Untuk outputnya aman ya. Tidak ada terjadi keterangan terlarang. Jadi di sini dalam keadaan baik-baik saja. Yang mana untuk rangkaian ini untuk outputnya yaitu menyimpan. Maksudnya memori itu menyimpan. Baik, mungkin untuk penjelasan rangkaian CSR bagian ini yang sudah kita buktikan sesuai tabel kebenaran. Ini tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam rangkaian. Mungkin untuk teman-teman bisa dipahamin. Jadi untuk perbedaan antara rangkaian yang satu dan kedua ini tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaan gerbang. Untuk masukan dan keluarannya tetap sama. Di sini satu pengunci. Hanya saja gerbangnya yang berbeda ya. Yang di sini pakai NAND semua dan yang di sini memakai 2N dan 2 OR. Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Nah ya, kita masuk kepada data flip-flop atau DFF. Input dia disebut data, karakteristik D flip-flop adalah output akan menyajikan data sesuai input D flip-flop. Sesuai D flip-flop bisa dirancang dari sebuah CSR flip-flop dengan menggabungkan input S dan input R. Nah ya, kita masuk pada rangkaian D flip-flop dari gerbang NAND dan NOR serta simbol bloknya yang akan kita praktekkan di rangkaian selanjutnya. Nah, ini untuk karakteristik input D terhadap output Q dan Q inverse. Nah, ini untuk tabel kebenarannya. Hampir sama dengan CSR flip-flop. Input D flip-flop hanya akan berpengaruh pada output Q jika clock berlogika 1. Jika clock berlogika 0, maka output Q adalah kondisi sebelumnya atau memori. Namun perbedaannya dengan CSR flip-flop, D flip-flop tidak memiliki kondisi terlarang. Dari kondisi inilah D flip-flop menjadi dasar sel memori. Dari tabel kebenaran kita lihat bahwa perubahan Q berikutnya atau Qt plus 1 sesuai dengan kondisi input D yang diberikan. Maka tabel eksitasi untuk data flip-flop adalah ini yang akan kita buktikan di rangkaian yang selanjutnya. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan memeriksa rangkaian flip-flop data sesuai tabel kebenaran.
yang mana di sini memakai 5 gerbang NAND, 1 masukan dan 1 pengunci. Di sini kita akan mengecek apakah rangkaian ini benar atau tidaknya. Jadi mari kita cek sesuai tabel kebenaran yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, baik. Untuk data ya, yang pertama itu clocknya 1, intnya 1, hasilnya kan 10 ya, 10 sesuai tabel kebenaran sebelumnya yaitu 10 ya, bisa kita pahami, yang mana di sini masih dalam keadaan stabil. Selanjutnya 00 0 0. Oke, hasilnya masih sama, tetap stabil. Selanjutnya 10 1 10. Oke, kita lihat. Oh, maaf, ada terjadi kesalahan. Yang kedua tadi 0 0 ya, hasilnya 10 tetap ya. Jadi di sini masih keadaan stabil. Setelah itu 1 0 1 0. Oke, tetap ya. Nah, 01 berbeda ya, namun dalam keadaan tetap stabil, yang mana di situ masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu 01 01 ya, di sini tetap stabil ya, yang mana dalam rangkaian ini tidak ada kesalahan setelah kita buktikan. Jadi untuk rangkaian ini dengan tabel kebenaran sudah sesuai, yang mana di sini tidak ada kesalahan rangkaian ataupun kesalahan gerbang yang kita pakai ya. Oke, selanjutnya kita akan cek yang rangkaian kedua, bagian flip-flop data, masih di tempat data ya. Di sini rangkaian flip-flop data yang memakai 2 jenis gerbang, yaitu memakai 3 gerbang NOR 1 2 3 dan 2 gerbang N. Nih, N, yang mana di sini masih tetap sama, memakai 1 kunci atau klub dan 1 masukan. Sini bisa kita lihat ya, untuk rangkaian ini sama yang di atas tadi tidak jauh berbeda, hanya saja gerbangnya saja yang membedakan ya. Nih, tidak jauh berbeda. Cuman perbedaannya di sini, ini di bawah posisinya dan yang ini di atas. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita buktikan bersama-sama. Yang pertama ada penguncinya 1 1 1 1. Kita lihat di sini 1 0 tetap sama, stabil. Setelah itu 0 0 0 0 masih tetap sama, masih stabil ya. Setelah itu 1 0 1 0 masih sama juga, masih stabil, tidak ada terlarang ataupun nilai yang sama. Setelah itu 01 01. Oke, sini hasilnya masih stabil ya, bisa dilihat. Jadi untuk rangkaian yang kedua ini, bagian data tidak jauh berbeda juga dengan yang rangkaian di atas ini yang memakai gerbang NAND semuanya. Jadi semoga bisa dipahami ya untuk teman-teman, antara gerbang 1 dan 2 ini tidak memiliki jauh berbeda, tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh. Cuman yang membedakan yaitu pemakaian gerbangnya saja, yang mana di sini memakai gerbang NOR dan N. Kalau yang di sini gerbang NAND semua. Oke, baik, semoga bisa dipahami semuanya ya. Nah, ya, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang register.
Sebuah flip-flop adalah sel memori 1 bit yang dapat digunakan untuk menyimpan data digital. Untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dalam hal jumlah bit, kita harus menggunakan sekelompok flip-flop. Sekelompok flip-flop ini dikenal sebagai register. Register n bit akan terdiri dari sejumlah n flip-flop. Nah, misalkan sebuah register 4 bit, maka flip-flop yang digunakan sebanyak 4 flip-flop. Flip-flop penyusunnya bisa SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, maupun T flip-flop dengan karakternya masing-masing. Data biner dalam register dapat dipindah dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Register yang memungkinkan transfer data tersebut disebut sebagai register geser atau shift register. Pada dasarnya, perpindahan data pada register geser dilakukan secara serial. Di sini ada 3 jenis register, yaitu register geser kiri atau shift left register. Yang kedua, register geser kanan atau shift right register. Yang ketiga, register geser melingkar atau shift around register. Nah, di sini kami hanya membawakan 2 register, yaitu register geser kiri dan register geser kanan. Ya, sesuai namanya, register ini bergerak ke kiri. Artinya register ini mendapatkan input awalan dari kanan atau bit tertinggi pada register menuju ke kiri atau bit terendah. Bit tertinggi pada biner disebut most significant bit atau MSB, dan bit terendah pada biner disebut less significant bit atau LSB. Nah, misalkan sebuah register 8 bit dengan data biner 1101, 1001, maka MSB dan LSB bergerak dari LSB sebelah kanan ke MSB sebelah kiri. Nah, ya, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh rangkaian register geser kiri 4 bit yang akan kita praktikkan. Flip-flop dirangkai secara serial dengan satu clock untuk bersama. Register sebanyak n bit mempunyai arti ada sebanyak n tahap register geser kiri. Tahap pertama pada FF0 atau bit 0, tahap kedua pada FF1 atau bit 1, tahap ketiga pada FF2 atau bit 2, tahap keempat pada FF3 atau bit 3, dan seterusnya sampai tahap ke-n pada FFN1. Operasi register geser kiri dengan memori 000 pada clock ke 0. Nah, ini akan kita buktikan pada praktek berikutnya. Nah, ini untuk operasi register kiri dengan memori 111 dan 0111 pada clock ke 0. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki ke rangkaian register geser kiri. Ya, jadi kita akan mengecek apakah rangkaian ini benar atau tidak. Jadi mari kita sama-sama cek sesuai tabel kebenaran. Jadi kita akan mengecek sesuai tabel kebenaran yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang mana yang pertama itu untuk clock atau pengunci dan data input nilainya 00. Bentar, kita hidupkan dulu. Ya, bisa kita lihat di sini untuk pengunci dan data inputnya nilainya 00, 00. Yang mana untuk hasil keluarannya F1, F2, F3, F4 nih 0 semua. Nanti kita lanjut ke yang kedua, yaitu penguncinya nilainya 1 dan inputnya 1. Nah, bentar, 1 di sini. Oke, bisa kita lihat untuk hasilnya 0 0 0 1, yang mana sesuai dengan tabel kebenaran, sesuai ya, 0 0 1. Setelah itu lanjut ke pengunci yang kedua. Jadi kita pindahkan dulu pengunci kedua. Nah, di sini baru keluar hasilnya untuk F1 nya yaitu 1 kan. Jadi 0 0 1 1. F4 0, F3 0, F3 0, F2 0, F1 0,
yang mana di sini F0 nilainya. Jadi 001. Setelah itu kita lanjutkan ke pengunci yang ke selanjutnya, yaitu yang ketiga. Nah, oke. Pengunci ketiga untuk keluarannya F2 ini hasilnya 1 kan. Ini 0 1 1. So, kita lihat hasilnya 0 1 1 1. Setelah itu masuk ke pengunci keempat. Nah, bisa dilihat di sini masih tetap sama 1 1 1 1. Oke. Yang mana setelah kita cek dia sesuai tabel kebenaran yang sudah kita jelaskan sebelumnya, tidak ada perbedaan untuk keluarannya ya. Ini yang mana ini untuk rangkaiannya sesuai atau benar, tidak ada kesalahan. Ya. Mungkin bisa dipahami untuk teman-teman yang menonton video ini. Jadi caranya gini, untuk kita mengecek ketika ini kuncinya 0, ini mau kita matikan ya, kita matikan lagi. Ini 1 kan nilainya 1, kita matikan, pindah, kita ganti dulu inputnya 0 jadi 0. Jadi untuk memindahkan pengunci itu tidak bisa langsung kita klik. Nah, kalau sekali aja hasilnya masih tetap 1 untuk mematikan. Jadi untuk mematikan itu kita klik penguncinya 2 kali kan. Tadi sudah 1, sekarang kita klik lagi 1. Nih, bisa dilihat di sini mati kan. Setelah itu kita kedua matikan lagi, tuh 2 mati kan. Kita matikan yang ini, kita klik 2 kali. 1 2 mati. Selanjutnya 1 2. Oke. Mungkin untuk teman-teman bisa dipahami bagaimana cara menghidupkan dan mematikan ya. Jadi di sini kita akan mengklik 2 kali. Nah, dan ini untuk memindahkan, seandainya di sini 0, jadi kita akan melihat hasil di sini 0. Nah, jadi kita mengklik 2 kali. Dan seandainya ini 1, maka ketika kunci ini kita tekan 2 kali, ini akan keluar hasilnya yaitu 1. Ya, mungkin dari sini teman-teman bisa paham ya. Nah, ya, kita masuk kepada register yang kedua, yaitu register geser kanan. Arah pergeseran register geser kanan dari MSB ke LSB. Flip-flop bit tertinggi mendapat input awalan lebih dulu, yaitu berarti kebalikan dari register geser kiri. Contoh rangkaian register geser kanan 4 bit. Nah, ini kita akan praktekkan. Berkebalikan dengan register geser kiri, jika register geser kanan sebanyak 4 bit seperti gambar yang tadi itu yang berikut yang di atas, maka tahap pertama terjadi pada FF3 atau bit 3, tahap kedua pada FF2 atau bit 2, tahap ketiga pada FF1 atau bit 1, tahap keempat pada FF0 atau bit 0. Nah, operasi register geser kanan dengan memori 00 pada clock ke 0. Nah, ini untuk memori 1101 pada clock ke 0. Nah, akan kita praktekkan apakah sesuai atau tidak. Oke, baik. Sekarang kita akan mengecek rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian register geser kanan. Ya, bisa dilihat teman-teman ya. Yang mana di sini tidak jauh berbeda rangkaiannya seperti penjelasan saya sebelumnya. Yang mana sebelumnya itu adalah register geser kiri, yang mana ini berbalik ke sebelah kiri. Sekarang kan kita akan mengecek register geser kanan kan. Nah, bisa dilihat di sini dia akan larinya ke sebelah kanan, sini. Oke. Jadi mari kita cek sesuai tabel kebenaran apakah rangkaian ini benar atau tidak. Jadi mari kita buktikan. Mohon disimak ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada penguncinya 0 dan data inputnya 0, yang mana untuk hasilnya sama 0 semua.
Selanjutnya masuk ke pengunci pertama 1. Bentar. Nah, lupa ini tadi, harusnya ini kita pindahkan ke 1 jadi supaya keluar hasilnya. Nah, oke, 1. Nah, ya. Kita lihat di sini nilainya 1 0 0 0. Selanjutnya kita masuk ke pengunci yang kedua. Untuk inputnya masih tetap sama ya, tetap 1. Jadi kita hanya saja memindahkan pengunci-pengunci ini sesuai gerbang yang ada. Kita akan memindahkan pengunci yang kedua. Yang kedua 1 2. Oke. Lihat di sini hasilnya sama ya, 1 1 0 0. Sesuai di tabel kebenaran yang sebelumnya tadi bisa dilihat ya. Itu adalah 1 1 0 0. Yang mana ini sesuai tabel kebenaran. Selanjutnya kita masuk ke pengunci ketiga. 1 2. Nah, ini pengunci ketiga, hasil keluarannya 1 1 1 0 1 1 1 0. Nah, itu masuk ke pengunci keempat tag, dimana ketika kita memakai pengunci dari 1 sampai 4, kita bisa lihat untuk keluarannya di sini hasilnya 1 semua, 1 1 1 1. Oke. Mungkin bagi teman-teman bisa dipahami ya dari penjelasan saya ini. Ya, mungkin untuk rangkaian ini dengan rangkaian sebelumnya tidak jauh berbeda juga. Cara kerjanya juga sama, hanya saja yang membedakan itu geser kanan dan kiri. Yang tadi geser kiri dan yang ini geser kanan. Oke, baik, kita matikan. Matikan sama seperti tadi. Kita tekan 2 kali tuh. Oke, baik. Ya. Jadi untuk rangkaian tadi yang ini sesuai ya sama tabel kebenaran. Jadi kalau teman-teman tidak percaya, coba dicek kembali atau teman-teman hitung sendiri seandainya mempunyai kesalahan. Tapi dengan video ini yang saya jelaskan, ini tidak memiliki kesalahan ataupun kekeliruan dalam merangkai, yang dimana rangkaian ini semuanya benar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan supaya mengerti tentang rangkaian-rangkaian yang saya jelaskan dari awal, yang mana di yang pertama ada rangkaian flip-flop SR, CSR, data, setelah itu rangkaian register geser kiri dan rangkaian register geser kanan. Mungkin teman-teman bisa paham ya, supaya bermanfaat, dan juga semoga penjelasan saya ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Nah, oke. Sampai sini pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.